Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlu diketahui sebentar lagi orang tua kita, ustadz kita, guru kita, termasuk saya, akan pergi selamanya, yaitu meninggal dunia, dan akan dilanjutkan oleh putra-putranya atau santrinya, yang ini akan memikul beban semisal yang dipikul oleh ustadznya atau guru-gurunya. Ini penting sekali karena kita telah menikmati betapa ikhlasnya orang menyampaikan ilmu. Bukan anaknya sendiri tapi dididik. Begitu diingatkan untuk membaca Al-Quran, menghafal Quran, untuk menuntut ilmu syar'i. Inilah kebaikan orang tua kita dan ustadz atau guru kita yang harus disyukuri. Dan ini kita amalkan dan juga untuk kita pelajari, untuk kita dakwakan. Maka kajian untuk sore hari ini membahas menjadi pemuda di langit. Menjadi pemuda di langit. Maksudnya bukan berarti kita mau pindah ke langit, ya. Tetapi bagaimana kita betul-betul menjadi pemuda yang selalu ingat Allah, karena Allah di atas langit, di atas arsy. Dan ini sangat penting sekali. Bagaimana kita beramal soleh, kemudian kita berharap pahalanya dari Allah. Itulah para pemuda, anak-anak dulu yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Bilal, sahabat Ali, dan juga yang lainnya. Karena orang tua kita, ustadz kita mau pergi selamanya, tidaklah meninggalkan diri kita kecuali dengan ilmu yang sudah kita miliki dari beliau-beliau. Nah, maksud di sini dalam kajian ini bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang semangat menuntut ilmu, terutama zaman sekarang, lain pada zaman 30-40 tahun yang lalu yang orang tuamu alami. Tidak ada bioskop, tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada Facebook, dan tidak ada kejahatan semisal yang disaksikan oleh anak-anak kita pada zaman sekarang. Maka orang tua berwasiat kepada kita. Wasiat yang paling bagus bagaimana kita mempelajari kisahnya pemuda yang punya ilmu pada zaman dahulu. Namanya di sini pemuda ini yaitu Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni, dia pemuda yang beriman, yang punya ilmu, yang tawadhu, dari negeri Yaman.
Dan Rasulullah SAW memuji pemuda ini. Padahal beliau belum tahu. Karena pemuda ini hidup pada zaman tabi'in. Tabi'in itu maknanya generasi setelah para sahabat meninggal dunia. Kecuali sahabat-sahabat yang masih tua 1-2 yang bisa yaitu menjumpai tabi'in, yaitu pengikut-pengikut para sahabat. Ini harus kita pahami. Nah, kisahnya Uwais bin Amir Al-Qarni ini patut untuk kita ambil faedah, terutama kita para pemuda. Ya, yang mana dia punya amal baik, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Nah, ya, berbuat baik pada orang tua, terutama ibunya, karena ibu ini paling banyak jasanya. Nah, berapa bulan kita di rahim ibu? Ya, siapa tahu berapa bulan kita di rahim ibu? 9 atau 10 bulan, bukan 10 tahun, besar, nggak bisa keluar nanti. Nah, 9 bulan disusui oleh ibu sampai 2 tahun kita. Belum pernah kita bayar. Menceboi ibu belum pernah, tapi kita sudah dirawat, dimandikan ya oleh ibu kita, nangis kita digendong, lapar kita dikasih makan. Ini kebaikan ibu. Lah Uwais ini seorang pemuda ingat jasa ibunya. Nah, ya. Kemudian juga banyak orang yang minta didoakan oleh Uwais ini. Kenapa? Dia orang beriman dan orang beramal saleh, orang tawadhu, orang bersabar. Jadi banyak kebaikannya. Karena ketika ada orang didoakan oleh beliau, Uwais ini dikabulkan oleh Allah. Keutamaan orang punya ilmu dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, menjadi orang baik dan doanya dikabulkan. Ya, makanya kita upayakan bagaimana menuntut ilmu. Yang masih punya ibu, berbuat baik kepada ibunya, berbaik pada ustadz-ustadz yang mengajarkan kita, karena kita tidak punya apa-apa. Allah Ta'ala beri ilmu kita menjadi sehat badan kita lewat orang tua kita, lewat guru-guru kita. Dan apalagi Uwais ini, yaitu yang menyuruh, yaitu umatnya yang menyuruh untuk minta didoakan oleh Uwais ini, yang menyuruh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Jadi beliau memberitahu nanti Uwais ini akan datang. Uwais ini belum lahir dan beliau belum bertemu dengan Uwais ini, tapi ini mukjizat kebaikan para pemuda yang taat kepada Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan bukan karena tingginya, kuat badannya, hartanya, tidak, tapi karena keimanan, karena kesabarannya, karena amalnya soleh. Nah, kita baca dulu hadisnya, ya, karena kita bukan hanya cerita, tapi cerita ini harus ada hadis sebagai landasan kita, karena banyak cerita Uwais ini macam-macam. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, berlebih-lebihan. Maka kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab, bersumber dari Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah nomor berapa? 3 apa 4? Umar bin Khattab, ayo. Khalifah 3 apa 4? 2, pintar. Nah, khalifah 2. Nah, ya. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Khalifah Umar 10 tahun memegang pemerintahan. Qala, apa katanya Umar bin Khattab? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Ini yang dapat diambil murid, diambil kesimpulan murid harus menuntut ilmu kepada orang punya ilmu. Nah, ya. Bukan melihat internet terus. Tapi menuntut ilmu syar'i. Maka sahabat Umar bin Khattab menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengarkan. Apa katanya? Inna khairat tabi'ina. Sesungguhnya paling baiknya generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi setelah para sahabat banyak meninggal dunia, baru tabi'in. Dikatakan tabi'in ini bahasa Arab, artinya yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Jadi beliau menjelaskan, hei Umar, sesungguhnya paling baiknya tabi'in itu rajulun, orang laki-laki. Alhamdulillah ini yang hadir laki-laki. Yang muda-muda ini. Yuqalu lahu Uwais. Ya. Namanya pemuda tabi'in Uwais. Walahu walidatun, dia punya ibu. Oh, punya ibu. Ya. Berbuat baik kepada ibunya. Digendongnya ibunya itu, disayanginya. Subhanallah. Wa kana bihi bayadun. Tapi Uwais ini ada belangnya. Jadi belang itu yaitu badannya ada yang sifatnya kena penyakit, apa namanya? Belang itu. Ya putih yang itu ya. Kadang-kadang di bibir, di tangan, di muka. Nah, tapi ini bukan menunjukkan jeleknya orang. Karena belang dan tidak itu Allah Ta'ala yang menciptakannya. Apa katanya? Famuruhu, katanya Rasulullah SAW. Nanti kalau ketemu kamu, hei Umar, berjumpa kepada Uwais, perintahkan dia agar mohon kepada Allah. Falyastaghfir lakum, maka dia akan mohon kepada Allah Ta'ala memintakan ampun dosamu. Subhanallah. Sahabat Umar, khalifah, diperintah oleh Rasulullah SAW, nanti kalau kamu ketemu Uwais, ketika kamu menjadi khalifah, maka jumpai, dia suruh mohon kepada Allah Ta'ala agar kamu, wahai, yaitu Umar bin Khattab, dimintakan ampun oleh Allah Ta'ala lewat dia yang berdoa. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Yang menjadi faedah dalam hadis ini pertama, paling baiknya generasi, paling baiknya orang Islam adalah yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada zaman sahabat. Kemudian pada zaman tabi'in. Nah, jadi kalau kita ingin meniru orang baik, jangan meniru orang umum sekarang. Tirulah yaitu para sahabat Rasulullah SAW atau para tabi'in. Dikatakan tabi'in itu orang mukmin, orang muslim yang ikut sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Ini namanya tabi'in. Tapi kalau orang hidup bersama beliau orang kafir, Abu Jahal, tidak dikatakan sahabat. Itu namanya musuh. Nah, ini yang pertama. Dan beliau bersabda, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Paling baiknya generasi umat Islam itu orang yang hidup bersamaku. Siapa itu ayo? Para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat yaitu para tabi'in. Nah, ini mudah-mudahan kita ketika menuntut ilmu kepada ustadz kita, guru kita, semoga kita bisa mengikuti jejaknya beliau. Yang nomor 2. Ya, yaitu Uwais ini selalu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Nah, ini mondok terus apa dari rumah datang, Mbak? Mondok. Iya. Nah, sekarang apa yang kita perlakukan kepada ibu kita yang di rumah?
padahal kita di ma'had, di pondok. Tidak mungkin kita akan bisa menyapu di rumahnya atau mengangkat barang-barang. Nah, maka yang bisa kita upayakan bagaimana kita mendoakan kedua orang tua. Nah ini, kita tidak bisa ngasih duit, malah kita minta duit. Nah gimana doa kita pada kedua orang tua? Yo, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Nah ya, setelah sholat bangun malam ya, jangan tidur terus pemuda ya. Kemudian juga bangun sholat lalu mendoakan kebaikan orang tuanya ya. Karena orang tuanya sayang, kita sakit orang tua itu datang ke tempat kita, bawa duit, diobatkan kita. Tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini hubungannya dengan anak kecuali orang tua, terutama ibu. Nah, lah Uwais ini berbuat baik kepada ibunya. Oleh karena itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu kalau para sahabat yang dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang punya ilmu. Ya. Jadi para sahabat berteman dengan orang punya ilmu, tidak berteman dengan orang bodoh. Faqala ya Rasulullah, lalu menanya orang ini, wahai Nabi, man akhaqqu bi husni sahabati, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling berhak untuk aku temani, untuk aku bantu. Nah ya, jadi para sahabat itu kalau menanya, beliau bukan menanya makan yang enak, sepeda yang baik, baju yang baru, tidak. Menanya, wahai Nabi, kepada siapa aku ini berteman dengan berteman yang baik? Jawabnya, qala ummaka, maka temanilah ibumu. Nah sekarang kita belum bisa menemani karena di mana nanti kalau pulang disapu rumahnya. Bisa nyapu ya? Bisa ya. Nah, kalau ada piring kotor, Umi aku saja yang mencuci. Nah, ya. Kemudian juga perlu baju-bajunya. Jangan bajunya biarkan enggak, perlu bajunya dicuci yang mampu. Beritahu, senang ya. Seorang ibu kalau melihat anaknya beramal soleh senang sekali. Dan tidak ada orang paling kasih sayang dalam rumah tangga kita kecuali ibu. Ya, sakit dia menangis. Ya, diobatkan, ditunggu. Apalagi kita masih kecil, kencing, berak, ya merawat ibu kita. Summa qala, kemudian kepada siapa Nabi, kepada siapa lagi wahai Nabi aku ini berbuat baik, bergaul? Qala ummaka, kepada ibumu. 2 kali. Kemudian kepada siapa lagi wahai Nabi? Qala ummaka, kepada ibumu. Baru keempatnya, summa qala, kemudian kepada siapa wahai Nabi? Qala abuka, kepada ayahmu. Ya. Jadi kalau kita diperintah oleh bapak dan ibu, dua-duanya yang baik, tidak bisa dikerjakan dua-duanya, perintah ibu dulu. Nah inilah kebaikan Uwais. Selalu memperhatikan orang tuanya, terutama ibunya. Karena saat itu ditanya, punyakah kamu ibu? Iya. Menunjukkan orang paling sayang terhadap anak. Yang nomor 3, cacat badan bukanlah penghinaan orang. Ya, ada orang yang tuli, ada orang buta, ada orang pincang, ada orang yang tangannya yaitu cacat, itu bukan yaitu penghinaan. Dan orang yang sehat, yang kuat, tidak sakit bukan kemuliaan, tidak. Itu sebenarnya ujian. Tapi Uwais ini dia belang. Badannya banyak putih, yang tentunya kalau dilihat oleh mata kurang baik menurut kita. Tapi Allah Ta'ala memuji Uwais ini karena apa? Amalnya yang soleh.
berbakti pada kedua orang tua, tawadhu, sholat malam, baca Al-Quran, berzikir. Nah, ya. Ini perlu difahami dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Allah Ta'ala tidak melihat bentukmu hai manusia, dan Allah Ta'ala tidak melihat jasadmu kurus atau yaitu gemuk, tinggi atau pendek, ya, pese atau mancung hidungnya. Bukan itu yang dilihat oleh Allah, karena itu bukan usaha kita, tetapi yang dilihat Allah Ta'ala keikhlasan hati kita, keimanan hati kita. Kemudian Allah Ta'ala melihat amal kita, karena amal ini yang berbuat adalah kita. Sedangkan kurus, gemuk, yang lainnya itu semata-mata dari Allah. Berapa banyak orang ingin menguruskan badannya tetap gemuk. Berapa banyak orang ingin gemuk, makannya banyak tetap kurus. Iya kan. Tapi kalau orang beramal, ini yang ditimbang. Ya. Kemudian juga berikutnya, boleh kita meminta didoakan oleh orang yang soleh. Yaitu tadi Umar bin Khattab, derajatnya khalifah, minta didoakan oleh Uwais karena atas perintah beliau. Cuma kita tidak boleh terus menerus minta didoakan oleh orang, kita sendiri tidak mau berdoa, ini salah. Satu saat yang bertemu, doakan kami supaya istiqomah, doakan kami bersabar menghadapi ini, boleh didoakan. Dan paling baiknya orang yang minta didoakan, bagaimana kita memintakan ampun, ya Allah ampuni dosa si fulan ini, Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dosanya, Allahumma sabbitu, ya Allah teguhkan imannya. Nah ya, jadi kita boleh minta doa, tapi pada orang yang punya ilmu dan beramal soleh. Namun paling baiknya berdoa adalah berdoa sendiri kepada Allah, karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, aku akan mengabulkan. Baik, hadis yang nomor 2. Hadis yang nomor 2 ini bersumber pula dari Imam Muslim. An Usair bin Jabir. Bersumber dari Usair bin Jabir. Qala kana Umar bin Al-Khattab. Adalah Umar bin Khattab. Siapa tadi Umar bin Khattab tadi? Khalifah yang nomor 2. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Idza ata alaihi amdadu ahli Madinah. Ketika Umar bin Khattab ini kedatangan tamu, rombongan dari penduduk Yaman, ahli Yamani, bukan ahli Madinah, ahli Yaman. Nah, Yaman itu ke Saudi cukup lama. Jalan kaki kita enak, diantarkan ke pondok naik sepeda motor atau naik mobil. Dulu jalan kaki atau pakai keledai, kepanasan. Ya. Sa'alahu, maka Umar bin Khattab menanya rombongan yang datang dari mana tadi itu? Yaman. Afikum Uwais bin Amir, apakah rombongan ini ada namanya orang Uwais bin Amir? Yang ditanya orang punya ilmu. Ya. Nah, kenapa Umar menanya? Karena beliau sudah beritahu nanti kalau ada Uwais kamu minta didoakan oleh Uwais gitu. Hatta ata alayya ala Uwaisin, sehingga Umar ini bisa bertemu dengan Uwais ini. Ditanya rombongan tadi, qala anta Uwais. Nah, beliau itu punya firasat. Apakah ini yang dinamakan Uwais ini? Qala anta Uwais bin Amir. Karena suatu saat orang yang punya ilmu itu ada tanda-tanda tertentu ketawaduannya. Tidak banyak ngobrol ya. Dan juga lain dengan yang lainnya. Maka ditanya, anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir? Qala na'am, iya. Qala min Muradin, apakah kamu dari kabilah Murad? Summa min Qarnin, kemudian dari kabilah Qarn.
Qala na'am, iya wahai khalifah. Saya ini dari Yaman, yaitu dari kabilah Murad, kemudian dari kabilah Qarn. Qala bika barasun, apakah kamu dulu pernah punya sakit kulit yang yaitu putih gitu, belang? Nam fa bara'at minhu illa maudhi'a dirhamin, lalu Allah Ta'ala menyembuhkan sehingga tinggal 1 dirham kecil yang masih ada belangmu ini. Qala na'am, ya. Nah, kenapa Umar bin Khattab kok menanya seperti itu? Ya, saya tahu. Jadi sudah ada. Karena dikabari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Uwais itu di badannya itu ada belang. Disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan keimanannya. Cuma tinggal sedikit 1, yaitu dirham, cuma kecil sekali dia. Dirham sekian, nah, belang sedikit. Qala nam qala laka walidah, apakah kamu punya ibu? Qala na'am, ya. Nah, sahabat Umar menanya ini menunjukkan sahabat Umar itu hafal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah berapa tahun itu. Bayangkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar 2 tahun. Kemudian sahabat Umar memerintah sekitar 10 tahun. Tapi masih ingat, ya, karena apa? Dulu tidak ada internet, dan dulu yang dibaca itu hanya Quran, hadis, keterangan itu. Jadi ingat. Sekarang kalau kita banyak membaca HP, melihat internet, lupa. Nah, sahabat Umar masih ingat. Nah, apakah kamu punya ibu? Iya, saya masih punya ibu. Terus setelah itu, qala, nah katanya sahabat Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Ya, rap dulu kan. Ya. Enggak apa-apa ya. Nah, apa minum air. Bismillah ya. Enggak apa-apa. Enggak. Ya. Nah gini jadi laporan sahabat Umar ini. Saya dulu mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Akan datang Uwais bin Amir ini di hadapanmu, hei khalifah. Hei Umar, nanti kamu jadi khalifah. Lah beliau bersabda demikian itu atas dasar wahyu. Ma'am dati ahli Yaman, bersama rombongan Yaman. Nah ya, beliau mengatakan al-imanu fil Yaman. Iman itu ada di negeri Yaman. Dan waktu itu banyak. Sekarang banyak syiahnya. Dulu banyak orang ahli-ahli iman, banyak ulama dari Yaman banyak juga. Nah, ya. Summa min Qarnin, kemudian beliau mengatakan min Muradin, bahwasanya Uwais ini dari Yaman, dari kabilah Murad, kemudian dari kabilah Qarn. Kana bi barosun, dulunya dia itu sakit belang, ya putih badannya itu. Fabaru aminu, lalu disembuhkan oleh Allah Ta'ala illa maudhi'a dirhamin, kecuali tinggal ini ya, kalau dirham sekarang itu sekitar uang 500 recehan itu atau uang 200. Nah, lahu walidatun, dia tuh punya ibu, dan Uwais ini sayang sama ibunya, dibantu didoakannya kula. Nam huwa biha barun, maka Uwais ini berbuat baik pada ibunya. Nah, ini perlu kita fahami. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, tiru Uwais ini. Ya, karena ini dicontohkan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Seandainya Uwais ini dia bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk meminta sesuatu, Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Nah, ya. Ini keutamaan bagi orang punya ilmu, beramal soleh, ya,
itu dikabulkan Allah Ta'ala doanya, walaupun penjahat apapun. Nah ya, ini perlunya kita sering berdoa pada Allah, terutama ketika ada yaitu tantangan-tantangan dalam dakwah, mohon pada Allah. Nah, kalau perlu dikeraskan, saya akan mohon pada Allah, tunggu. Nah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Katanya Rasulullah SAW memberitahu kepada Umar bin Khattab, kalau kamu berjumpa Uwais, beritahu, kalau kamu mampu, ya, maka mintalah didoakan oleh Uwais, ya, maka dia akan mohon kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan mengabulkan doanya Uwais ini untuk kebaikanmu, wahai Khalifah Umar. Nah, ya, ini boleh minta didoakan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, yang mengabulkan Allah, yang mendoakan adalah orang yang soleh. Tapi kita lebih bagus sering kita berdoa kepada Allah. Sholat kita berdoa kepada Allah, makan minum juga berdoa kepada Allah. Tapi suatu saat kita boleh, terutama dalam kondisi tertentu, doakan ya saya menjadi orang sabar, saya mendapatkan musibah. Nah, fastaghfirli. Nah, maka dia akan meminta kepada Allah Ta'ala, yang minta ampun kepada Allah Ta'ala, yaitu maka Uwais akan memohon kepada Allah Ta'ala pengampunan untuk saya. Fastaghfara lahu, maka Uwais mohon kepada Allah Ta'ala ampunan untuk Khalifah Umar bin Khattab, terutama pemimpin. Ya, karena ada satu tindakan-tindakan yang keliru, yang tidak sengaja, karena ruwetnya mengurusi negara. Faqala lahu Umar, aina turidu. Setelah itu ya, dan tadi ketika berjumpa, kemana kamu ini? Uwais. Qala al-Kufah, saya akan pergi ke Kufah. Ya, Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha. Katanya Umar bin Khattab, maukah saya titipkan surat agar kamu berikan kepada penguasa di Kufah agar menolong kamu. Ya. Baiknya pemimpin begitu, selalu membantu orang beramal soleh. Dah, kalau kamu pergi ke Kufah, karena sahabat Umar jadi khalifah, jadi punya gubernur ke sana kemari. Dah, maukah ditawarkan? Maukah aku tulis surat kamu berikan kepada penguasa di sana, barangkali bisa membantu dirimu. Jawabnya apa Uwais? Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Begini khalifah, saya lebih senang jadi orang biasa yang miskin sajalah. Subhanallah, tawaduknya. Saya ingin hidup bersama orang-orang miskin saja, dan saya miskin. Ya, ini tawaduknya Uwais. Subhanallah, yang dipuji oleh Allah Ta'ala, tapi tawaduk kesederhanaannya. Ya, tidak bergantung kepada orang, padahal itu boleh. Kalau sekarang sifatnya minta rekomendasi, ya, supaya ada penguat. Oh, ini dikenal oleh oleh si fulan. Tapi Uwais karena kuatnya imannya, saya ini dikenal oleh Allah. Tidak perlu ada rekomendasi. Ya, ini tawaduknya Uwais. Setelah itu apa? Qala falamma kana fil amil muqbil. Kemudian ketika tahun berikutnya, nah, 1 tahun, hajja rajulun min asrafihim. Tokohnya di negeri Yaman itu ya haji. Tokoh-tokohnya orang-orang yang mulia. Fawafaqa Umar, maka bertemu dengan Umar. Dan Umar kan jadi khalifah. Bayangkan kalau masalah urusan haji yang lain, maka pemimpin yang lebih tahu. Karena pemimpin yang mengatur urusan haji yang lainnya. Fasa'alahu an Uwaisin. Karena sudah 1 tahun tidak ketemu. Ya, tanya ini orang-orang yang tokoh yang mulia ini. Karena tokoh, maka dia akan tahu keadaan rakyat. Itu orang dulu difahami yang miskin, yang kaya, difahami semuanya, diketahui. Itu karena anak buahnya.
Fasa'alahu, maka menanya Umar bin Khattab kepada pemimpin-pemimpin atau orang yang terhormat di Yaman yang datang haji ini, an Uwaisin, gimana keadaannya Uwais? Qala taraktuhu rassa al-bait, aku tinggalkan dia di rumah yang tidak layak dipakai. Jadi dia berdiam di rumah yang tidak layak dipakai, qalilul mata'i, tidak punya simpanan makan kecuali sedikit. Subhanallah. Mengapa Uwais kok seperti itu? Karena nikmatnya iman mengalahkan kenikmatan rumah yang mewah, mengalahkan kenikmatan makan yang enak. Karena makan yang enak hanya di lidah. Kalau sudah masuk perut, ya, nasi satu bungkus 5.000 sama dengan satu porsi 250.000. Dan kita memiliki harta yang banyak, itu yang kita rasakan hanya sedikit. Seandainya kita dikasih oleh Allah Ta'ala 5 gunung, ya hanya pengakuan, kita tidak bisa mau melihat gunung 5 itu. Mati ya kita dikubur, bukan di gunung, ya tanah yang 2 meter kali, yaitu 75 cm itu. Jadi begitu tawadhunya Uwais ini. Orang yang beribadah kepada Allah, berbudi baik kepada ibunya, ahli ibadah, tapi rumahnya tidak layak dipakai. Dan juga simpanan bekal makan sedikit. Tapi santri, belum habis duitnya sudah dikirim lagi. Makanya berapa kali kita makan berapa kali? Masya Allah. Makanya gemuk-gemuk ini. Rasulullah SAW dikabarkan oleh Aisyah belum pernah 3 hari berturut-turut beliau itu makan roti berturut-turut. Yang ada itu air dengan kurma al-aswadan. Tapi subhanallah, karena kekuatan iman itu meringankan, melupakan lapar. Ya. Jadi dikabari begini Umar bin Khattab, dia itu tinggal di rumah, tapi rumahnya tidak layak dipakai, keadaannya apa itu untuk yang dimakan hanya sedikit. Nah, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdati ahli Yaman min muratin summa min qarnin. Kami ini dikabari oleh Rasulullah SAW, nanti Uwais ini akan datang bersama rombongan dari Yaman. Nah ya, bersama rombongan dari Yaman, yang mana dia ini dari kabilah Murad, kemudian kabilah Qarn. Dan dia dulu itu sakit, yaitu belang tangannya, tapi sekarang sudah sembuh, tinggal yaitu 1 dirham kecil itu. Nah, mengerti tokoh dalam satu negeri itu tahu, lahu walidatun huwa biha barrun, dia punya ibu selalu memperhatikan, ya, berteman dengan baik ibunya, dibantu ibunya, keutamaan yang bantu ibu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, maka beliau bersabda, Uwais ini kalau dia bersumpah mohon kepada Allah Ta'ala akan dikabulkan. Subhanallah. Kalau kita berdoa ingin dikabulkan, jadilah penuntut ilmu, ya, maka tidak usah banyak-banyak, sedikit saja, karena banyak yang keluar kotorannya banyak. Iya. Tapi kalau menuntut ilmu 1 jam nggak ada kotoran, makan 10 menit banyak, sebentar lagi sudah keluar. Ya. Tapi ilmu nggak ada kotorannya. Ya. Bertambah banyak ilmu yang kita baca, bertambah baik kehidupan kita, bertambah hafal pula, bertambah banyak makan, ngantuk. Loh. Ya. Kalau banyak makan ngantuk. Ya. Beliau itu kalau habis duhur itu tidur sejenak atau sebelum duhur boleh, namanya qailulah. Nah, kalau tidur yaitu 10 menit sudah sehat, ya. Jadi santri nanti kalau pas ya jangan main, setelah sholat duhur kalau sudah makan siang tidur sebentar, nanti sehat badan. Ya.
Nah, apa katanya? Ini stata'ta ayyastaghfir laka faf'al. Katanya Rasulullah SAW pesan kepada Umar bin Khattab, kalau kamu bisa, coba kamu minta didoakan oleh Uwais ini, ya. Dia akan mohon kepada Allah, semoga Umar ini dikabulkan doanya. Nah, itu pesannya. Nah, fa'ata Uwaisan, datanglah yaitu kepada Uwais, pimpinan ini. Ya. Orang terhormat ini datang mencari Uwais. Setelah pulang dari haji, datang di rumah. Karena apa? Yang beritahu ini khalifah, pemimpin negara. Bayangkan pemimpin negara kenal dengan Uwais yang orang miskin, ya, rumahnya tidak layak dipakai, bukan orang kaya. Itu pemimpin dahulu. Didatangi ini tokoh ini, oleh tokoh ini. Faqala istaghfirli. Nah, ya, katanya orang mulia yang datang dari haji ini, hai Uwais, mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala ampunan untuk diri saya. Nah, kenapa tokoh yang mulia ini ketika pulang dari kota Mekah mengerjakan haji kok minta didoakan oleh Uwais? Siapa tahu? Ya, ya, kenapa? Karena tadi diberitahu oleh Umar bin Khattab, ya, bahwa Rasulullah SAW pesan kepada Umar bin Khattab, kalau kamu ketemu dengan Uwais, mintalah kamu didoakan oleh Uwais. Dia akan mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampuni Umar bin Khattab dosanya. Nah, ini dikenang oleh pemimpin Yaman saat itu. Nah, ketika ini orang yang pejabat tinggi dalam satu negara, tidak datang kepada orang yang punya rumah nggak layak dipakai, ya. Di rumahnya itu nggak ada simpanan gandum, nggak ada simpanan apa-apa, hanya sedikit makan itu. Kalau ketika minta disuruh berdoa pada Allah Ta'ala untuk kebaikan dirinya pemimpin ini, kalau anta akhta su'adan bisafarin. Nah, pinter Uwais ini. Bukankah pemimpin negeri orang yang mulia ini baru saja pulang dari haji, bepergian yang baik? Fastaghfirli. Nah, mestinya pemimpin kami ini ia memohon ampun pada Allah Ta'ala untuk saya. Dibalik, tawaduk sekali ini. Nah, Bapak kan baru saja pulang dari kota suci Mekah. Nah, mestinya kami ini ketika Bapak datang, kami ini yang didoakan agar diambil oleh Allah Ta'ala, menyembunyikan amal baiknya, tawaduk. Nah, apa katanya? Qala istaghfirli. Udahlah Uwais, pokoknya kamu mohon pada Allah Ta'ala supaya dosaku ini diampuni, tapi engkau yang berdoa. Nah, lalu bicara, qala pemimpin negeri Yaman ini, laki tu Umara. Begini loh Uwais, saya datang di kota Mekah ini ditemui, ya, raja, ditemui Khalifah Umar bin Khattab. Yang dicari itu bukan saya, yang dicari itu kamu, Uwais. Subhanallah, kebaikan orang beramal soleh. Orang lain tidak tahu, orang-orang tertentu yang tahu. Dan Uwais ini menyembunyikan dirinya itu, ingin bagaimana amalnya itu hanya diketahui oleh dia dan Allah Ta'ala mengetahui, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, ya, faqala laki itu qala nam, ya, begini loh hei Uwais, saya ini ketemu dengan Khalifah Umar, saya disuruh saya disuruh minta doa kamu supaya mohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan saya. Fastaghfarolahu. Nah, ya, dengan itu maka Uwais memohon kepada Allah ampunan untuk pembesar kota Yaman ini. Subhanallah, begitu indahnya, ya. Jadi Uwais ini tidak dikenal di kalangan orang-orang penduduk bumi, tapi dikenal oleh Allah Ta'ala kebaikannya. Allah Ta'ala di mana? Di langit, di atas. Nah,
Tapi Allah Ta'ala menjelaskan kebaikannya Uwais ini kepada orang-orang tertentu. Nah setelah itu apa katanya? Fafatina lahun nas, baru orang ramai, khalayak ramai itu ngerti, Uwais ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau berdoa. Ya. Baru mengenal, yang mengenalkan siapa? Tokoh, yaitu orang mulia di Yaman itu. Nah orang Yaman nggak ngerti bahwa ini dianggap orang biasa. Karena apa? Amal baiknya Uwais ini tidak kelihatan di muka umum. Ya, siam tidak memberitahu pada saudaranya yang lain siam. Dia bangun malam sholat tidak memberitahu pada yang lain bangun. Sholat 5 waktu dan hidupnya sederhana. Miskin lagi. Ya, punya rumah dan juga berbuat baik pada orang tuanya. Itu yang dikenal oleh orang. Ya wajar lah kalau orang punya rumah seperti itu. Bukan Uwais saja, yang lain juga. Yang berbuat baik pada ibu juga wajar. Tapi ini ternyata orang-orang yang menyembunyikan amal ibadahnya, khawatir riya, khawatir dipuji oleh orang. Tapi Allah Ta'ala yang memperlihatkannya. Nah, fantalaqa ala wajhi, maka pergilah Uwais ini dari kerumunan orang, ya, dari kerumunan orang. Jadi maknanya menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Kalau bergaul bebas dengan orang banyak, biasanya orang itu kena pengaruh orang umum. Nah, lah beliau yang menjaga amal ini. Makanya di akhir zaman paling bagus orang itu akan pergi dari kota ke gunung sendirian atau dengan istrinya bawa kambing. Di situ lalu beribadah sampai menjumpai kematiannya. Nah, yang dapat diambil kesimpulan dari 2 hadis ini. Pertama, kisah Uwais ini menunjukkan mukjizat yang benar-benar nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uwais belum ada sudah diberitahu. Dia adalah Uwais bin Amir, berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qaran yang itu adalah di kota Yaman, negeri Yaman. Yang nomor 2, kita dapat mengambil pelajaran, dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa Uwais ini adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Menyembunyikan keadaan dirinya. Ya. Rahasianya yang dimiliki cukup bagaimana hanya Allah Ta'ala yang mengetahui amal ibadahnya. Dan ini paling mulianya orang. Kalau kita hanya punya keyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala yang mengetahui amal ibadah kita, kita berinfak pun tidak akan diberitahukan pada orang lain. Sholat malam pun bersembunyi di tempat yang sekiranya orang tidak tahu. Ya, siam pun tidak memberi kabar yang lainnya. Dan ini paling baiknya amal. Kecuali amal-amal yang mesti dilihat oleh orang lain. Contohnya apa? Jamaah. Tidak bisa Uwais ikut jamaah. Ya, atau seperti berdakwah, menyampaikan ilmu, mesti dilihat oleh orang banyak. Tapi amal-amal yang bisa disembunyikan seperti sholat sunnah itu baiknya di rumah. Beliau tidak pernah sholat sunnah di masjid, tapi boleh, cuma di rumah itu lebih bagus. Tahajud di rumah. Makanya beliau mengatakan afdhalus sholati fil baiti illal maktubah. Paling mulianya sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Nah, ya. Amal apapun kita sembunyikan kecuali amal yang harus nampak. Nah, seperti kita di masjid, sholat id, sholat gerhana, karena harus nampak. Kemudian itulah kebiasaan yang ditunjukkan orang-orang yang bijak dan menjadi waliullah. Kalau ada orang mengatakan saya bisa menghilang, saya sholat ke Masjidil Haram ya 5 menit. Ini sajadahnya itu bohong. Memakai pesawat saja masih berapa jam? 10 jam itu belum turunnya, belum nunggu. Kok nenek kemana? Iya, saya baru sholat di
Masjidil Haram, taunya sajadahnya itu disembunyikan ini loh. Nah sekarang ndak usah ke Masjidil Haram, kita beli sajadah di pinggir jalan, banyak jual sajadah. Dia itu tidak sholat tapi membohongi orang. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini. Maksudnya atas tujuan dalam riwayat yang lain, anna alul Kufati wafatu ila Umar. Penduduk Kufah itu bertamu di sahabat Umar. Karena Umar kalau bahasa sekarang presidennya itu khalifahnya. Wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Ada orang yang menghina, yang mengejek kepada Uwais. Nah, karena apa? Tadi enggak kelihatan baiknya, bajunya tidak layak dipakai ya. Tidak banyak bergaul dengan orang, khawatir kena subhatnya. Jadi diajak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi akhatun ala akhabatin wa la yafkhara akhatun ala akhatin." Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kalian wahai sahabatku tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, tidak perlu menunjukkan kebaikannya. Khawatir nanti setan datang ucup. Dan dikatakan pula sehingga kamu tidak pula curang. Kalau orang tawadhu tidak akan curang dan juga tidak akan menghina orang. Lah Uwais itu dihina oleh penduduk Kufah, tapi beliau tidak marah. Ya, ini perlunya kita memahami. Kemudian juga keutamaan yang lain. Keutamaan Uwais ini nampak dari yaitu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat Umar. Nah, padahal beliau belum pernah berjumpa. Ini tabiin, bukan sahabat. Tapi belum menjelaskan nanti wahai Umar jumpai ya ada orang dari kalangan tabiin namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, murad dari Yaman. Jumpai dia orang bagus gitu. Kemudian juga berikutnya, bolehnya orang yang lebih mulia kedudukannya minta doa pada orang yang kedudukannya lebih rendah. Siapa yang lebih mulia tadi? Umar. Siapa yang lebih rendah kedudukannya? Uwais. Ya. Sekarang orang-orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tidak mau berteman dengan orang yang miskin. Ya. Lain dengan dulu. Khalifah Umar mencari orang paling miskin. Mana Uwais itu? Subhanallah. Sebagaimana beliau bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Engkau tidak akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala melawan musuh kecuali kamu membantu orang yang du'afa. Kemudian juga Uwais ini termasuk tabi'in yang paling utama. Generasi tabi'in yang paling utama. Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Itu yang disebutkan dalam Muslim. Paling bagusnya para tabi'in yaitu namanya Uwais. Paling bagusnya berarti tabi'in masih bagus, cuma ini puncaknya. Ya, rajanya orang yang bagus. Kenapa? Tawadhu, tidak menunjukkan kebaikannya pada orang, tidak sombong, berbuat baik kepada kedua orang tua, sabar dengan kehidupan yang serba kurang. Nah, ya. Nah, ini kita harus melatih diri sebagai pemuda bagaimana bersabar atas kekurangan yang ada dan bersungguh-sungguh beramal soleh. Karena Allah Ta'ala menilai kebaikan orang adalah dengan yaitu amal solehnya. Menjadi orang yang tidak dikenal, tidak tidak terkenal di mata umum, tetapi dikenal oleh Allah. Apa katanya? Aku lebih suka jadi orang miskin bergaul dengan orang miskin. Ya. Kemudian juga berikutnya disebutkan boleh keadaan Uwais yang lebih senang tidak tenar menunjukkan akan keutamaannya. Jadi disembunyikan kebaikannya itu supaya tidak dibujuk oleh syaitan. Kemudian doa orang selepas bepergian dari safar
itu adalah dikabulkan asal bepergiannya adalah bepergian yang soleh. Nah, upayakan ketika kita berdoa jangan lupa di tengah safar mendoakan keluarga kita. Kenapa tadi dikatakan oleh Uwais, bukankah panglima atau pemimpin yang mulia di Yaman ini pulang dari bepergian safar yang baik, maka engkau yang harus mendoakan saya. Nah, tapi dibalik, ternyata pemimpin ini juga menjadi tawadhu. Begini loh, aku ini ketemu Umar bin Khattab. Katanya Umar bin Khattab mendapatkan berita dari Rasulullah SAW, carilah Uwais. Kamu minta doakan oleh Uwais. Loh, saya minta doakan oleh Uwais. Subhanallah. Ternyata kehormatan seorang, ya, orang punya kedudukan besar menghormati yang bawah. Yang bawah memuliakan ke atas itu dengan iman, dengan amal soleh. Kemudian juga penilaian manusia biasanya dari kehidupan dunia yang nampak. Orang itu kaya, orang itu punya kedudukan, biasanya dikenal oleh orang. Tapi Allah mengenal kita semua hambanya. Yang dimuliakan adalah orang yang beriman, beramal soleh, yang ikhlas dia, yaitu berilmu, ikhlas beramal soleh, ikhlas berdakwah. Begitu penjelasan singkat tentang kisahnya pemuda di mana tadi? Di Yaman. Yang dikatakan itu di langit maknanya karena tidak diketahui oleh orang di bumi. Hanya beberapa orang saja. Tapi hubungan Uwais ini kepada Allah Ta'ala terus menerus tidak berhenti. Inilah kisah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Ya, siapa yang tanya? Yang ngantuk sekarang boleh tanya. Ayo saya tanya dulu ceritanya siapa tadi ya, pemuda siapa namanya? Umar apa siapa tadi? Nah, siapa bisa jawab? Ayo. Uwais bin Amir. Nah, apa kebaikan Uwais bin Amir ini? Ya, siapa jawab? Yo. Apa kebaikan Uwais ini untuk kita tiru? Ya belakang yo. Gak ditulis tadi. Apa tadi? Berbakti pada ibunya. Iya. Itu ilmunya bermanfaat, mengenang jasanya ibunya. Bayangkan tidak ada manusia di dunia yang paling sayang kecuali ibu. Bapak sayang tapi kalah dengan ibu. Yang nomor 3, kebaikannya Uwais ini apa? Untuk kita tiru ayo. Tadi sayang membantu ibunya. Ya. Ayo apa lagi kebaikan Uwais tadi? Yo. Yang keras. Salah enggak apa-apa, dapat 1 pahala. Benar 2. Gimana? Orang tua sudah tadi, berbuat baik kepada orang tua sudah. Ya, siapa lagi? Jangan malu loh. Ya. Tawadhu, betul. Tawadhu itu merendahkan diri, enggak sombong. Ya. Beramal soleh tidak diperlihatkan oleh orang lain. Karena apa? Orang beramal itu mencari ridha Allah Ta'ala. Apa lagi? Ya. Kebaikan ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Karena tawadhunya tadi punya ilmu, beribadah, ikhlas karena Allah. Apalagi kebaikannya? Ayo. Rasulullah SAW menanya kok. Ya maka seorang ustadz ya menanya. Ya. Gimana? Yang keras. Rajin ibadah. Bangun malam sholat. Nah kita santri-santri harus bangun malam ya.
Jam berapa bangunnya? Malam. Jam 2 apa jam 1? Jam 6. Waduh lah, sholat subuhnya jam berapa? Sekarang subuhnya jam 4 kurang. Ya, bangun malam. Nah, bangun malam itu uas itu, subhanallah dia. Apalagi keutamaannya itu. Ya. Dia menyendiri, tidak berkawan kecuali orang yang baik. Nah itu. Hati-hati sekarang berkawan, jangan berkawan punya HP gini terus, enggak jauh. Kalau ada orang baca Quran, nah kita dekat, si fulan baca Quran, aku ingin baca Quran. Nah, ya. Dan dia itu hidupnya miskin. Rumahnya tidak seperti masjid ini ada AC-nya, ada miskin dia. Tidak dikenal oleh orang, tapi dikenal oleh Allah. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa iya boleh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, cara bertaubat anak yang selama hidup bersama orang tuanya menyia-nyiakan, durhaka, kemudian dia baru menyesal saat keduanya sudah meninggal. Ya. Taubatnya bagaimana? Baik, pertama bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya tadi ya. Yang sudah meninggal. Kita doakan kalau orang tua kita orang muslim. 1, kita doakan. Yang nomor 2, kita meniru, kita mengamalkan wasiat-wasiatnya ibu dulu wasiat apa ya, bapak dulu wasiat apa. Kalau wasiatnya baik kita amalkan. Yang nomor 3, kita hendaknya berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat bapak dan ibu. Nomor 4, kita harus menjalin hubungan dengan yaitu kawan-kawan ibu kita atau kawan bapak kita. Kemudian kita mendoakannya tadi. Kemudian juga kita hendaknya suatu saat perlu berinfak untuk orang tua. Ya Allah, saya punya uang 50.000 ya Allah. Aku untuk bantu pondok ini, ya Allah pahalanya untuk orang tua saya. Kalau orang tua punya hutang, maka kita upayakan untuk membayar hutangnya. Ini kebaikan anak yang sifatnya perlu dibuktikan ketika ibunya setelah meninggal dunia. Ya. Adapun bagaimana tobatnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya atau kedua orang tuanya, sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia. 1, mohon ampun pada Allah. Ya. Yang nomor 2, kita mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Ya. Mendoakan orang tua kita. Kemudian kita berhenti. Tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Karena tobat yang diterima itu innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Yang dikatakan tobat itu orang yang melakukan dosa karena tidak tahu. Anaknya tidak tahu, dibentak-bentak ibunya bapaknya. Lalu setelah meninggal dunia dia baru ingat, ya ini dosa saya. Lalu dia berhenti, tidak mengulangi lagi. Nah inilah tobat yang diterima oleh Allah. Dan insya Allah ibu tidak akan keberatan, yaitu memaafkan anaknya. Karena ibu ini dimarahi oleh anaknya yang masih tetap sayang terhadap anak. Yang lain, yuk. Ayo boleh tanya. Mumpung sekarang nggak ngantuk, boleh tanya. Apa masih meskipun anaknya sudah bertaubat, menyesal, meskipun pernah durhaka, apakah masih dihisab? Tetap dihisab, ditimbang. Nah, ditimbang ini yang diampuni, yang tidak diampuni. Kalau ibu tidak mau mengampuni, ya bisa juga tidak diampuni. Karena besok pada hari kiamat ketika tahu adab itu banyak sekali,
Seandainya dia tahu anaknya punya hutang dosa, lebih suka anaknya masuk neraka daripada dia. Makanya hati-hati dengan orang tua. Karena orang tua tidak mengharapkan apa-apa pada anaknya. Jadi kalau sampai seorang ibu ini masuk neraka, tapi dia punya anak-anaknya pernah berbuat dosa, wahai Allah masukkan dia ke neraka, saya selamatkan di surga. Nah makanya kita harus hati-hati ya. Jangan sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu dosa nomor 2 setelah syirik. Sebagaimana pahala yang paling tinggi tauhid. Yang nomor 2 berbuat baik pada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nomor 2 wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala merintah supaya kalian tidak beribadah kecuali ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor 2 hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi sekarang didoakan orang tuanya ya, belajar yang bagus, baca Quran, jangan tidur terus. Karena kita kalau dibiayai oleh orang tua di mondok baca Quran, hadis, orang tua dapat pahala. Dapat pahala itu caranya kita berbuat baik pada orang tua. Pulang ya harus dibantu. Sekarang duitnya telat, orang tua ngirim jangan marah. Kita tuh enak nompot tok ya. Orang tua cari rezeki kepanasan, yang dicarikan rezeki ini bukan hanya satu orang, bukan hanya satu anak. Jadi kita harus bersabar. Ada lagi yang ditanyakan? Bagi orang tua yang sudah wafat, bedanya mendoakan orang tua di rumah dengan ziarah dan berdoa di tempat makamnya gimana? Allah Ta'ala itu di atas ars. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala mendengar lagi melihat. Ya. Jadi kita mendoakan orang tua itu tidak harus di kuburan. Kalau harus di kuburan berat, hujan kita tidak bisa datang. Apalagi orang tua kita meninggal di Mekah. Wah susah payah, kita harus mau mendoakan harus naik pesawat, pesen dulu. Gak jadi-jadi kita mendoakan orang tua ini. Jadi Allah itu maha mendengar, wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar doanya hambanya, mendengar permintaan, basir melihat. Ya, jadi kita berdoa di rumah cukup, tidak harus menziarahi kuburan. Karena orang mati itu sudah lepas dengan orang hidup. Yang sampai itu doa. Sekalipun kita menang di sini tidak bisa bu, dipanggil 1 juta kali tidak akan, pakai mikrofon, pakai rekaman nggak ada, nggak akan bisa menjawab. Tapi kalau kita berdoa, Allah mendengar kita, lalu diampuni dosa orang tua kita, ya mendapatkan kenikmatan di alam kubur, doakan. Jadi kita tidak harus pergi ke kuburannya. Alangkah sedihnya kalau kita harus mendoakan orang tua di kubur. Ya mungkin jauh meninggal dunia di Jakarta, kita di Surabaya. Masa pandemi lagi, tidak sambang-sambang kita. Nah, ya. Jadi cukup di rumah di mana saja berada, kita di masjid, di perjalanan, waktu safar doakan orang tua dan yang lainnya. Siapa lagi yang mau nanya? Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.